Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan membagikan cara upload foto di akun prakerja agar berhasil. Nah, silakan teman-teman simak videonya hingga selesai. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait unggah foto KTP untuk kartu prakerja yang bermasalah teman-teman. Nah, teman-teman pasti juga banyak mengeluhkan seperti ini ketika mengupload foto KTP. Ketika mengupload ternyata di sini ada pastikan file foto KTP telah terunggah dengan benar. Gagal mengunggah file foto KTP, silakan unggah ulang. Sistem kami mendeteksi foto yang kamu unggah. Sistem kami mendeteksi foto yang kamu unggah bukan foto ektp. Pastikan file yang diupload harus file foto ektp yang asli dan dengan gambar yang jelas. Nah, itu dia teman-teman. Banyak teman-teman yang mengeluhkan mungkin seperti ini teman-teman. Ternyata ada yang lain juga, ada penjelasannya gagal upload foto KTP. Nah, di sini saya akan berbagi cara teman-teman, tapi ini hanya berdasarkan cara yang saya lakukan dan alhamdulillah tidak ada kendala teman-teman. Kita pastikan untuk foto KTP-nya itu memenuhi kriteria dulu teman-teman. Untuk fotonya seperti ini, posisi fotonya bagian foto KTP terlihat, kemudian tulisannya jelas, dan ukurannya kan sudah tahu teman-teman tidak lebih dari 2 MB, kemudian bukan fotokopian teman-teman, dan pastikan juga itu ektp asli teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan mempraktekkan teman-teman. Nah, kita buka sini. Nah, ini saya akan praktekkan. Di sini saya sudah mengisi data diri teman-teman, update data diri karena di tahun 2021 ini ternyata peserta kartu prakerja di tahun 2020 yang sudah mendaftar ternyata harus update diri ulang teman-teman. Bahasa lainnya mendaftar ulang, jadi harus mengisi semuanya, ini harus melewati ini lagi, padahal di tahun 2020 sudah mengisi ini. Kemungkinan karena alasan dari pihak prakerja agar data yang diberikan oleh kita sebagai peserta yang mendaftar itu terupdate. Nah, mungkin teman-teman di tahun 2020 belum menikah, ternyata di 2021 ini sudah menikah, atau ternyata teman-teman di tahun 2020 belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Mungkin agar dari pihak prakerja mendapatkan update data terbarunya teman-teman. Nah, itu sedikit informasi. Nah, langsung saja di sini saya akan mencoba mengunggah file foto KTP-nya teman-teman. Di sini teman-teman, saya harus memenuhi kriteria ini dulu teman-teman. Foto maksimal 2 MB, format JPG. Nah, saya akan buka file fotonya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah menyiapkan KTP-nya. Nah, saya akan sesuaikan dulu teman-teman untuk ukurannya agar ukurannya ini mengecil, karena kalau bawaan dari foto pakai HP itu ukurannya lebih dari 1 MB, ada juga lebih dari 2 MB. Sebenarnya banyak yang ukurannya di bawah 2 MB tetapi masih aja gagal upload. Nah, ini saya akan coba perkecil ini teman-teman ukurannya. Saya hanya menggunakan aplikasi WhatsApp teman-teman. Nah, saya akan buka WhatsApp. Di sini saya akan memperkecilnya lewat WhatsApp aja teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau pakai aplikasi lainnya silakan. Yang penting intinya itu hanya memperkecil ukurannya. Nah, di sini saya hanya mengirimkan foto ini ke teman saya, ke saudara saya. Nanti saya akan ambil filenya. Nah, ini saya pilih foto. Nah, ini file foto KTP-nya. Nah, saya klik open. Nah, ini baru saya kirim. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini saya akan download lagi teman-teman. Nah, ini saya download nih. Nah, kalau saya download lagi biasanya ukurannya lebih mengecil teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat ukurannya berapa sekarang. Properties. Nah, site-nya di sini 163 KB, artinya kecil teman-teman. Nah, di sini artinya ukuran ini sudah memenuhi kriteria, maksimal kan 2 MB. Nah, sebenarnya 1 MB nggak masalah, tetapi memang kondisi yang kita coba perkecil lagi karena WhatsApp memang mungkin ukurannya segitu teman-teman. Kalau menerima foto sengaja saya memanfaatkan WhatsApp aja agar bisa otomatis mengecilkan foto kalau kita ngirim foto, tapi jangan dalam bentuk dokumen, nanti file itu akan asli ukurannya teman-teman. Nah, ini ukuran sudah sesuai, artinya saya tinggal
cropping aja ini teman-teman, karena ini perlu dipotong. Saya edit dulu, klik edit di sini. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman silakan edit aja. Kalau belum landscape itu di HP juga bisa. Untuk ngeditnya tinggal cropping aja, pilih yang edit. Nah, ini saya akan crop dulu. Nah, biar sesuai, saya lihatkan semua bagian KTP-nya. Nah, baru saya klik crop, potong. Nah, segini teman-teman. Nah, baru ini saya save as. Nah, teman-teman, di sini ada pilihannya kalau di komputer, karena ini teman-teman. Kalau di HP juga mungkin otomatis langsung JPG teman-teman. Di sini kan ada PNG, JPG, kemudian BMP, GIF. Nah, saya pilih JPG karena sesuai ketentuan. Saya save, saya tulis KTP prakerja. Nah, saya save. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini KTP yang sudah saya cropping. Kita lihat ukurannya berapa. Kita lihat di sini ukurannya 132 KB. Nah, kita akan buka apakah ini tulisannya pecah atau enggak, karena kan syaratnya tidak boleh buram. Nah, ini dia teman-teman, di sini tulisannya masih terlihat jelas teman-teman, masih bisa terbaca, masih bisa dibaca dengan jelas walaupun ukurannya kecil. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung upload aja, kita coba apakah berhasil atau tidak, karena ini ya cara yang saya gunakan teman-teman. Semoga berhasil. Nah, tapi sebelum saya coba, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini silakan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan update perkembangan kartu prakerja melalui channel YouTube saya ini. Dan teman-teman juga bisa melihat video-video yang sudah saya upload, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Nah, kita akan langsung coba upload fotonya teman-teman. Pilih file KTP. Nah, ini dia teman-teman, yang ini kita upload, coba upload, kita klik open, kita coba tunggu. Nah, berhasil teman-teman, lancar jaya teman-teman, tak ada kendala apapun. Yang penting sesuai aja teman-teman, ukurannya nggak boleh maksimal 2 MB, kemudian filenya JPG. Nah, kemudian kita langsung upload aja teman-teman, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita klik yang ini dulu. Saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Nah, kita langsung klik submit teman-teman. Klik. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, langsung berhasil uploadnya teman-teman, ternyata mudah. Di sini langsung proses ke selanjutnya teman-teman. Di sini langsung proses pernyataan pendaftar. Di sini apakah kamu direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMD. Nah, ini jawab aja sesuai dengan teman-teman masing-masing. Nah, karena ini tidak, ya jawab tidak. Nah, baru di sini klik berikutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini, apakah saat ini Anda menganggur? Ya, misalkan, atau teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kemudian klik berikutnya, apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Iya. Kemudian apakah Anda menganggur karena adanya COVID? Nah, ini tergantung kondisi teman-teman masing-masing. Nah, ini saya jawab sesuai kondisi ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah, pertanyaan pendaftar selesai, terima kasih sudah mengisi pernyataan, kamu isi sudah berhasil dan submit ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ternyata ada proses lagi teman-teman, konfirmasi NIK Anda. Kami ingin memastikan NIK Anda dan kakak yang sebelumnya pernah kamu input, konfirmasi NIK Anda. Nomor NIK kamu ini, nah, ini sesuai atau tidak, nanti teman-teman sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini saya pilih ya. Di sini langsung muncul kamu belum berhasil, karena memang ini sudah ikut di tahun 2020 dan sampai sekarang belum berhasil. Nah, ini mencoba daftar lagi. Nah, ini tinggal klik gabung aja teman-teman, klik gabung gelombang ini. Langsung aja klik gabung. Nah, di sini klik konfirmasi pilihan, gabung dengan batch berikutnya gelombang 12 ya. Kemudian di sini ada pernyataan, klik iya, saya menyetujui. Nah, sudah teman-teman sudah berhasil gabung di gelombang 12. Nah, ini status sedang dievaluasi, artinya tinggal menunggu saja untuk hasil pengumumannya nanti sesuai jadwal yang sudah disediakan. Jadwal prediksi pengumuman sudah saya buatkan tutorial videonya, silahkan teman-teman juga simak di channel YouTube saya. Nah, itu dia teman-teman terkait upload foto KTP. Nah, itu adalah cara yang saya gunakan. Teman-teman mau mencobanya silakan, atau teman-teman juga punya cara yang lain, silakan juga share di kolom komentar, atau ada kendala lain juga silakan share di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa menjawab sesuai dengan kemampuan saya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.